Halo semuanya, assalamualaikum. Kali ini saya akan mereview Xperia X Performance NTT Docomo dengan nomor seri SO04H. Seperti kita tahu, HP-HP Sony Docomo memang tidak dijual secara resmi di Indonesia karena Docomo sendiri adalah operator seluler di Jepang, jadi hanya dijual di Jepang untuk seri Docomo-nya. Namun bagi kalian yang pengen mencicipi Xperia X Performance Docomo ini, bisa ngelihat di Bukalapak atau Tokopedia. Di sana banyak yang menawarkan dengan harga beragam mulai dari 2,5 sampai 3 juta rupiah. Secara desain dan material, Xperia X Performance ini hampir sama dengan Sony Xperia X, memiliki bahan metal di bagian belakang dan frame yang berbahan plastik menyerupai metal. Di bagian depan kita akan menemukan layar seluas 5 inch dengan resolusi Full HD, panel IPS, kaca 2,5D yang diapit oleh sebuah speaker stereo atas dan bawah layar. Ada juga kamera sebesar 13 megapiksel ditemani oleh LED notifikasi dan juga sensor proximity serta earpiece di depannya. Sebelum kita lanjutkan review ini, silahkan baca spesifikasi lengkap dari Sony Xperia X Performance ini. Layar yang dibawa Xperia X Performance ini memiliki bentangan sebesar 5 inch dengan resolusi Full HD IPS LCD. Memiliki multitouch sebanyak 10 jari serta dilengkapi dengan kaca 2,5D. Tidak ketinggalan pula teknologi True Luminous Display, X-Reality Engines, dan diperkuat oleh Scratch Resistant Glass serta teknologi OLED Poppy Coating melengkapi semua elemen kecanggihan dari layar Xperia X Performance ini. Tampilannya clear gonjreng, warnanya sangat cerah, sama sekali tidak ada keluhan dari layar Xperia X Performance ini. Luar biasa. Handling dari HP ini sangat nyaman sekali digunakan. Layar 5 inch adalah layar yang paling ideal untuk tangan-tangan orang Indonesia. Semua sisi dapat dijangkau dengan mudah tanpa harus menggunakan dua tangan sekalipun. Touchscreen-nya responsif, halus, sangat nyaman untuk digunakan, baik untuk mengetik ataupun bermain game. Apalagi karena layarnya melengkung di setiap sisinya, menambah kenyamanan ketika kita sedang memegang dan menggunakan HP ini untuk aktivitas apapun. OS yang saya dapatkan saat membeli HP ini adalah Android Nougat 7.0. Meskipun UI-nya sendiri termasuk sederhana, namun bukan berarti Sony tidak memberikan tambahan-tambahan yang menarik pada UI miliknya. Ada beberapa kustomisasi yang menurut saya cukup berguna dan tentu tidak akan memberatkan kinerja dari HP tersebut. Kita bisa mengatur kecerahan dan tampilan warna layar melalui peningkatan gambar yang ada di pengaturan. Ada pilihan Extra Light for Mobile dan juga mode super hidup di tampilan layarnya. Kita juga bisa mengganti font sesuai dengan selera dengan font yang disediakan beberapa pilihan. Ada juga fitur double tap to wake untuk mematikan maupun menghidupkan layar. Ini cukup berguna. Namun karena adanya fingerprint juga, hal ini tentu tidak akan sering kita pakai. UI yang dibawa oleh Xperia X Performance ini memberikan beberapa pilihan tema yang bisa kamu pilih sesuai dengan selera. Namun jika pilihannya kurang lengkap, kamu bisa menambahkannya dengan cara mendownload melalui Play Store. Ada yang berbayar, ada pula yang gratis. Silahkan pilih sesuai dengan selera Anda masing-masing. Namun perubahan yang didapatkan dari perubahan tema ini hanya sebatas icon dan juga wallpaper saja. Untuk yang lain-lain tidak bisa berubah seperti punya Xiaomi ataupun punyanya Samsung. Di bagian pemutar musik sendiri, tampilan cukup bagus, khas Walkman milik Sony. Namun sayangnya di sini kita tidak bisa menemukan pengaturan equalizer untuk mengatur jenis suara yang kita inginkan. Untuk bisa mengatur equalizernya, kita perlu masuk ke bagian pengaturan di bagian suara dan pengaturan audio. Ada beberapa pilihan yang bisa kita fungsikan, ada DCHX, Clear Audio Plus, dan juga efek suara. Setelah ini diaktifkan, suaranya cukup nendang dan lebih baik. Skor Antutu yang dicapai oleh Xperia X Performance ini sebesar 129 ribuan poin. Cukup tinggi untuk sebuah HP yang saya beli dengan harga 2,5 jutaan saja. Apalagi ini mereknya Sony, bro. Tentu hal ini tidak lepas dari spesifikasi gahar yang dimilikinya, berupa CPU Snapdragon 820, RAM 3GB, dan GPU Adreno 530. Ya pokoknya nggak kalah lah sama HP-HP baru zaman sekarang.
Kelengkapan sensornya juga bisa dibanggakan. Total ada 8 sensor dari 9 sensor yang ada. Tentu untuk gyroscope, magnetic sensor, sensor cahaya, bahkan sensor tekanan pun ada di sini. Xperia X Performance ini sejatinya memiliki sertifikasi IP68 yang artinya tahan air dan debu. Namun saya sendiri tidak menganjurkan untuk mencobanya karena ini adalah HP second. UI-nya sendiri mengonsumsi RAM sebesar 2 GB dan memori internal yang bisa dipakai sekitar 20 GB dari 32 GB total yang disediakan. Baterai memang kecil, hanya 2700 mAh, namun jangan salah karena CPU Snapdragon 820 termasuk irit daya. Jadi bisa menemaninya selama seharian dengan pemakaian normal dengan screen on time sekitar 4 jaman. Bagi kamu para penggemar game, tentu akan sangat dimanjakan oleh performa dari Xperia X Performance ini. Game apapun yang ada di Play Store saat ini, saya yakin dengan mudah dapat dijalankan di HP ini. Suhunya juga tidak gampang panas, alias stabil dengan kondisi yang dipakai untuk bermain game. Mungkin hanya masalah baterai saja yang kurang besar untuk bermain game selama berjam-jam. Salah satu hal yang saya suka dari Xperia X Performance ini adalah kameranya. Memiliki spesifikasi yang tinggi, yaitu kamera belakangnya menggunakan resolusi 23 MP dengan Sony IMX298, ada mode manual, ada mode superior auto, dengan tampilan yang cukup sederhana dan mudah dipahami. Di mode manual sendiri maksimal shutter speed-nya adalah 1 detik. Cukup sayang ya, padahal di kompetitor lain dengan resolusi besar seperti itu harusnya bisa sampai 16 atau 32 detik. Oh ya, kamera belakang sendiri dilengkapi oleh PDAF atau Flash Detection Autofocus. Untuk perekaman videonya maksimal hanya mentok di Full HD 60 fps. Cukup sayang ya, belum ada pilihan 4K di sini. Namun saya cukup puas dengan hasil yang didapatkan oleh kamera dari Xperia X Performance ini. Bahkan kita bisa mengatur tingkat kecerahan dan juga ketajaman warna, termasuk saturasinya sebelum kita menjepretnya. Ada beberapa pilihan mode yang disediakan oleh HP ini. Di antaranya efek IR, sound photo, potret gaya, efek kreatif, dan lain-lain. Kalian bisa mencobanya sendiri ketika memegangnya. Saya kurang pintar untuk menggunakan fitur-fitur yang disediakan ini. Kemudian di bagian depan memiliki resolusi 13 MP dengan bukaan f2.0. Perekaman video maksimal Full HD. Dalam kondisi apapun, saya sangat puas dengan hasil yang didapatkan dari kamera depan Xperia X Performance ini. Gambarnya tajam, jernih, sesuai dengan resolusi yang dimilikinya.